Mengenal aset tak berwujud dan amortisasinya, studi kasus koin. IPO saham semester 2, 2025 ini, ramai dengan bidang usaha baru di IDX. Ada Mary yang bergerak di bidang training, ada juga koin, yang bidang kripto. Kalau di Mary saya pelajari net profit marginnya, untuk koin saya cermati aset tak berwujudnya. Bukan rekomendasi buy sell hold. Total aset 2022 sekitar 50 miliar rupiah, naik 504 miliar rupiah di 2023. Mayoritas pinjaman bank dan pinjaman dari pemegang saham atau piutang berelasi, yang ditempatkan di deposito. Pinjaman berelasi ini kemudian dilunasi di 2024. Pada 2024, naik jadi 1,5 triliun rupiah dengan 1,1 triliun rupiah aset tak berwujud. Pada bagian liabilitas, terlihat pinjaman bank pada 2023 masih berlanjut pada 2024, meski jumlahnya lebih kecil. Ada juga uang muka setoran modal, tapi penambahan modal baru terjadi di 2024. Pada bagian ekuitas, terlihat modal disetor 50 miliar rupiah pada 2022 dan 2023, baru naik menjadi 1,25 triliun rupiah di 2024. Bisa disimpulkan ada penambahan modal baru 1,2 triliun rupiah di 2024. Jika aset, liability, dan ekuitas dihubungkan, bisa disimpulkan perusahaan waktu menambah modal 1,2 triliun rupiah di 2024. Sebagian besar dari uang tersebut digunakan untuk membeli aset tak berwujud 1,19 triliun rupiah pada tahun yang sama. Aset tak berwujud ini berbentuk source code. Pembelian saham ini melalui akuisisi anak perusahaan Delta One Limited atau DOL, yang yurisdiksinya di Seychelles dan berdiri di 2024. Berdasarkan dokumen prospektus, hak cipta atas source code juga terdaftar atas nama DOL di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Indonesia. Nilainya source code ini mirip-mirip dengan sistem Cortex perpajakan yang dikembangkan dengan nilai sekitar 1,2 triliun rupiah. Apa yang terjadi ketika suatu perusahaan memiliki aset tak berwujud? Sama seperti halnya aset tetap, gedung, bangunan, komputer dan sebagainya yang didepresiasi, maka atas aset tak berwujud dilakukan amortisasi. Depresiasi dan amortisasi dicatat sebagai non-cash expense. Contoh misalkan perusahaan beli mobil 500 juta rupiah, depresiasi 5 tahun. Dengan metode garis lurus, depresiasi per tahun adalah 100 juta rupiah. Angka ini akan menjadi pengurang dalam laporan keuangan perusahaan. Ketentuan mengenai depresiasi ini selain mengacu ke PSAK, juga perpajakan. Bagaimana dengan aset tak berwujud koin bernilai hampir 1,2 triliun ini? Sesuai dengan dokumen prospektus, akan diamortisasi selama 20 tahun dengan metode garis lurus. 1,2 triliun